Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,7 Rama FM Bandung, 104,1 Rama FM Sukabumi, 99 FM Erlangga Sukabumi, dan 937 Para Muda Radio Bandung. Sahabat Rama Para Muda, di pagi hari ini alhamdulillah kembali tentunya seperti biasa kita dapat berjumpa dalam kebersamaan kita di Dialog Islam Rama Para Muda. Dan saya Rama Gilang Satriadi. Insya Allah juga tentunya sampai dengan menjelang pukul 6 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, Gilang Gumahadama. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sahabat Dialog Para Muda, di kesempatan pagi hari ini juga insya Allah kita akan segera bersama-sama menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin. Untuk pagi hari ini Pak Ustadz akan membahas tema tentang apa tausiahnya? Faktor penyebab datangnya rizki. Faktor penyebab datangnya rizki. Jadi penting sekali. Baik sahabat Dialog Rama Para Muda FM Bandung yang Allah muliakan, tema tausiah singkat kita di program Dialog Rama FM pagi ini, tepatnya edisi hari Selasa 17 Syawal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 9 Juni 2020. Saya pilihkan tema yang insya Allah sangat manfaat sekali. Faktor penyebab datangnya rizki. Faktor penyebab datangnya rizki. Bicara masalah rezeki, seringkali kebanyakan manusia suka salah tafsir. Mungkin termasuk kita. Rezeki adalah uang. Rezeki adalah rumah, sawah, kebun, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Ya, memang nggak salah banget sih. Itu adalah merupakan bagian dari rezeki. Sementara hakikat rezeki itu semua fasilitas, kenikmatan, kenyamanan yang Allah berikan pada kita. Baik ada pada badan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita punya mata bisa melihat itu rezeki. Kita punya kaki bisa melangkah itu rezeki. Dan seterusnya. Termasuk Anda yang sudah berkeluarga, Anda punya suami, Anda punya istri, itu rezeki. Ketika sudah menikah, Anda punya putra, itu rezeki. Rezeki itu segala suatu fasilitas yang Allah berikan pada kita hingga kita hidup ini merasa aman dan nyaman. Ya. Hampir setiap orang keluar dari rumahnya pagi hari, siang, bergelut dengan panas matahari, kadang diguyur oleh hujan, pulang sore, kadang larut malam. Apa yang mereka cari? Tentu jawabannya satu kata, yakni rezeki. Cari uang, cari duit. Ya, sahabat Islam rahimakumullah, tidak ada seorang manusia di alam fana yang tidak mengharapkan dapat rezeki. Semua bergelut untuk itu. Bahkan mungkin kebanyakan manusia di dunia ini yang dia cari adalah hanya sekedar rezeki. Hanya sekedar makanan, minuman untuk memenuhi isi perutnya. Hanya sekedar kekayaan, harta dunia untuk memenuhi nafsu dan keinginannya. Padahal ketahuilah bahwa rezeki itu memang sumbernya adalah hanya dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla akan menurunkan rezeki kepada siapapun umat manusia di bumi ini. Apalagi kita orang beriman dengan beberapa faktor penyebab. Nah, kita akan sampaikan sekarang. Paling tidak saya temukan di Al-Quran ada 8 faktor penyebab datangnya rizki. Yang pertama, rizki karena usaha. Ya, Ar-Ra'd 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga mereka mau mengusahakan nasibnya sendiri. Kalau kita ingin kaya, ya kerjalah. Sakit ingin sembuh, ya berobatlah. Begitu seterusnya. Allah akan mendatangkan rezeki pada kita. Di antaranya adalah karena hasil usaha yang kita lakukan. Al-Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13. Kemudian di An-Najm 39 juga sama. Ini kaitan dengan amal manusia. Wa allaisa lil insani illa masa. Bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh apa-apa selain apa yang telah diusahakannya. Ikhtiar usaha itu adalah wajib hukum dalam Islam. Harus bekerja keras, harus siap bersaing ya di luar sana ketika kita ingin mendapat rezeki yang terbaik. Satu. Yang kedua, rezeki itu akan Allah turunkan kepada kita karena bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ini yang seringkali kita lupakan.
Kita hanya mengenakan otak saja, tenaga saja, skill saja, pengalaman kerja dan sebagainya. Sementara di Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah menyatakan penyebab rezeki itu karena kalian banyak bersyukur pada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'azza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami kata Allah akan menambah nikmat rezeki kepada kalian. Sebaliknya kalau kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur, nikmat ditambah. Apa itu nikmat? Bisa jadi rezekinya berupa materi, jumlah dunianya berlimpah, pekerjaan, rumah dan sebagainya, atau mungkin juga berupa imateri, kebahagiaan, kesehatan, keberkahan. Dua, yang ketiga, rezeki yang telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Quran surah Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Allah yang akan memberikan rezekinya, dan Allah pula mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Rezeki yang telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla sejak kita lahir, bahkan sebelum kita diciptakan Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita makhluk manusia yang dimiliki Allah, ya, binatang melata pun, wa ma min dabatin fil ard, semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir sekali lagi. Tidak usah pesimis. Anda belum dapat kerjaan, Anda di PHK dan sebagainya. Kan hakikatnya wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Allah telah menjaminkan rezeki kita, rezeki anak-anak kita, rezeki cucu dan turunan kita semua sejak kita belum lahir. Tiga, yang keempat, penyebab rezeki karena istighfar. Mungkin Anda nanya juga kan, apa sih hubungan istighfar? Quran surah Nuh surah 71 ayat 10 dan 11. Ini sejarahnya panjang ini ya. Ketika umat Nabi Nuh alaihissalam ditimpa musibah yang amat sangat luar biasa, kekeringan sekian lama, mereka datang pada Nabi Nuh alaihissalam minta nasihat dan minta doa. Apa kata Nabi Nuh? Istaghfiru rabbakum, mohonlah istighfar, ampunan kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, sesungguhnya dialah Allah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis sama'u alaikum midrar, niscaya Allah Azza wa Jalla dengan istighfar akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Subhanallah. Ayat 12 apa lagi? Allah Azza wa Jalla melipat gandakan hartanya, anaknya dan sebagainya. Apa hubungan istighfar dan rezeki? Pada prinsipnya salah satu di antara yang menyebabkan kita sakit-sakitan, yang menyebabkan dagang rugi terus, kerja di PHK dan sebagainya, adalah karena kita banyak dosa. Dan tidak ada dosa itu untuk bisa menghilangkan dosa kesan ibadah dari kita kecuali lewat istighfar, taubatan nasuha. Makin banyak istighfar, taubatan nasuha, sayyidul istighfar, baca yang banyak, maka insya Allah akan semakin mengampuni kita. Ketika dosa kesalahan kita diampuni, dimaafkan Allah Azza wa Jalla, maka jelas Allah akan memperkenankan apapun yang kita inginkan, termasuk rezeki. 4. Yang kelima, rezeki karena sedekah. Ya, rezeki karena sedekah. Quran surah Baqarah 245. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah dan pinjaman yang baik? Artinya dia siap menafkahkan harta yang telah lebihkan kepadanya untuk kepentingan agama. Pondok pesantren yang yatim piatu disauni, fakir miskinnya dijamin, ya, masjid yang belum selesai diselesaikan, pendek kata sen serupiah pun rezeki yang Allah berikan kepadanya selalu. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharra, dia selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka Allah menjanjikan fayudha'ifahu lahu adafan katsirah, maka pasti Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Allahu yaqbidu wa yabsutu ilaihi wa ilaihi turja'un. Ketahuilah Allah itu Zat yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kan semua akan dikembalikan. Tuh, Allah Azza wa Jalla yaqbidu wa yabsutu
yang melapangkan maupun yang menyempitkan rizki kepada kalian. Ya, yaqbidu yang menyempitkan, yabsutu dan yang melapangkan rizki. Karena Allah yang menjadi sumber rizki, Allah yang berikan rizki, Allah pula yang akan menentukan siapa rizki yang akan dilapangkan, dimudahkan, siapa pula rizki yang akan disempitkan, disulitkan. Karena itu maka Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menyatakan, nah kalau rizkinya ingin dilapangkan, maka qardon hasanah, sok berilah pinjaman yang baik pada Allah. Yang dimaksud adalah menafkahkan sebagian harta kita untuk kepentingan agama. 5. 6. Rizki karena menikah. Nah ini yang mau menikah ya, nggak usah khawatir. Selama ini kan orang menyangka menikah itu harus mapan dulu, itu dia, ya betul, tidak salah. Terus punya rumah dulu, punya kerjaan dulu. Tetapi jangan terlalu menjadi obsesi Anda. Kapan Anda mau nikahnya? Dengan menikah itu adalah salah satu faktor penyebab Allah akan memberikan rezeki. Quran surah Nur 32. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imamikum. Punten, wa imaikum wa ankihul ayama. Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara minkum dan antara kalian, wasolihina min ibadikum, orang-orang yang layak ya, nikah dari hamba-hamba sahayamu laki-laki ya, dan juga hamba-hamu perempuan. Wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allah menjamin jika mereka miskin, nanti Allah lah yang akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadli. Tolong garis bawahi. Jikalau mereka dalam keadaan miskin, maka Allah lah yughnihimullah min fadli, akan menjadikan kalian kaya dengan fadilahnya, dengan karunia-Nya. Allahu wasi'un alim, Allah yang maha luas dan maha mengetahui. 6. 7. Rizki karena anak. Nah, orang berprinsip kadang-kadang banyak anak itu kadang-kadang menyulitkan. Kata siapa? Al-Isra 17 ayat 31 Allah menjamin wala taqtulu auladukum khasyata imlaq, dan jangan akan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah Allah akan menanggung rizki mereka dan juga rizki bagi kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya yang bunuh mereka adalah satu dosa yang besar, khit'an kabira. Al-Isra 17 31 terakhir, rezeki yang tak terduga. Ini yang paling hebat. Rezeki yang tak terduga datangnya. Allahu Akbar. Bagi siapa? Mereka yang betul imannya sampai pada puncaknya, tauhidnya sudah betul istiqamah, ini mereka yang bertakwa. At-Tolak ayat 2 Anda perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar segala macam kesulitan permasalahan hidup yang dialami. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Subhanallah. 8 faktor penyebab datang rezeki. Dan bisa kita pahami dan kita amalkan, dan kita mendapat rezeki yang betul-betul berlimpah, barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.